Halo guys, hari ini kami masih melintas di kota Bangkalan. Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Secara administratif, wilayah Kecamatan Bangkalan terbagi menjadi 13 desa atau kelurahan dengan luas 3.501,78 km persegi atau 35,02 hektar pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Menurut sebuah situs madureh.com, Bangkalan berasal dari kata bangkah dan laan yang artinya mati sudah. Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontak Sakti Kilesap yang tewas di Madura Barat. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa Raja Majapahit yaitu Brawijaya yang kelima telah masuk Islam. Namun demikian, siapa sebenarnya yang dianggap Brawijaya kelima? Di dalam buku Madura Enzin Vorstenhuis dimuat antara lain Stambun van het Glaslak Cakradiningrat. Dari stambun tersebut tercatat bahwa Prabu Brawijaya kelima memerintah tahun 1468 sampai dengan 1478. Dengan demikian, yang disebut dengan gelar Brawijaya kelima Madura Enzin Vorstenhuis halaman 9 adalah Bre Kertabumi dan mempunyai 2 orang anak dari 2 selir. Dari yang bernama Endang Sasmitowati melahirkan Aryo Damar. Dari istri yang bernama Ratu Dworowati atau yang dikenal dengan sebutan Putri Cina melahirkan Lembu Peteng. Selanjutnya Aryo Damar atau Adipati Palembang mempunyai anak bernama Menak Senjojo. Menak Senojo tiba di Propo Pamekasan dengan menaiki Bulus Putih dari Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke barat yaitu ke Bangkalan. Saat dalam perjalanan di Taman Mandi Sarasido di Sampang pada tengah malam, Menak Senojo mendapati banyak bidadari mandi di taman itu. Oleh Menak Senojo, pakaian salah satu bidadari itu diambil, yang mana bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan dan akhirnya menjadi istri Menak Senojo. Bidadari tersebut bernama Nyai Peritunjung Biru Bulan atau disebut juga dengan Putri Tunjung Biru Sari. Menak Senojo dan Nyai Peritunjung Biru Bulan mempunyai anak Aryo Timbul. Aryo Timbul mempunyai anak Aryo Kudut. Aryo Kudut mempunyai anak Aryo Pojo. Sedangkan di pihak Lembu Peteng yang bermula tinggal di Madegan Sampang, kemudian pindah ke Ampel Surabaya sampai meninggal dan dimakamkan di Ampel. Lembu Peteng mempunyai anak bernama Aryo Manger yang menggantikan ayahnya di Madegan Sampang. Aryo Manger mempunyai anak Aryo Pratikel yang semasa hidupnya tinggal di Gili, Mandangin atau Pulau Kambing. Dan Aryo Pratikel mempunyai anak Nyai Ageng Budo. Nyai Ageng Budo inilah yang kemudian kawin dengan Aryo Pojo. Dengan demikian, keturunan Lembu Peteng menjadi satu dengan keturunan Aryo Damar. Dari perkawinan tersebut lahirlah Kiai Demang, yang selanjutnya merupakan cikal bakal kota baru yang disebut sebagai Plakaran. Jadi Kiai Demang bertahta di Plakaran, Arosbaya dan ibu kotanya Kota Baru atau Kota Anyar yang terletak di sebelah timur daya Arosbaya. Dari perkawinannya dengan Nyai Sumekar mempunyai 5 orang anak, yaitu Kiai Adipati Pramono di Madegan Sampang, Kiai Pratolo disebut juga Pangeran Parambusan, Kiai Pratalia disebut juga dengan Pangeran Pasapen, dan Pangeran Paningkan disebut juga dengan nama Pangeran Sukosudo. Kiai Pragalbo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Plakaran karena bertahta di Plakaran setelah meninggal dikenal sebagai Pangeran Islam Onggu. Namun perkembangan Bangkalan bukan berasal dari legenda ini, melainkan diawali dari sejarah perkembangan Islam di daerah itu pada masa pemerintahan Panembahan Pratanu yang bergelar Lemah Dulur. Beliau adalah anak Raja Pragalba, pendiri kerajaan kecil yang terpusat di Arosbaya, sekitar 20 km dari kota Bangkalan ke arah utara. Panembahan Pratanu diangkat sebagai raja pada 24 Oktober 1531 setelah ayahnya atau Raja Pragalba wafat. Jauh sebelum pengangkatan itu, ketika Pratanu masih dipersiapkan sebagai pangeran, dia bermimpi didatangi orang yang menganjurkan dia agar memeluk Islam.
Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya yang kemudian memerintahkan Patih Empu Bageno untuk mempelajari Islam di Kudus. Perintah itu dilaksanakan sebaik-baiknya, bahkan Bageno bersedia masuk Islam sesuai saran Sunan Kudus sebelum menjadi santrinya selama beberapa waktu lamanya. Beliau kembali ke Arusbaya dengan ilmu keislamannya dan memperkenalkannya kepada Pangeran Pratanu. Pangeran ini sempat marah setelah tahu Bageno masuk Islam mendahulinya. Tapi setelah dijelaskan bahwa Sunan Kudus mewajibkan masuk Islam sebelum mempelajari agama itu, Pangeran Pratanu menjadi maklum. Setelah itu ia sendiri masuk Islam dan mempelajari ilmu agama itu dari Empu Bageno. Ia kemudian menyebarkan agama itu ke seluruh warga Arusbaya. Namun akhirnya Raja Pragalba belum tertarik untuk masuk Islam sampai ia wafat dan digantikan oleh Pangeran Pratanu. Perkembangan Islam itulah yang dianut oleh pimpinan di Kabupaten Bangkalan ketika akan menentukan hari jadi kota Bangkalan, bukan perkembangan kekuasaan kerajaan di daerah itu. Jauh sebelum Pangeran Pratanu dan Empu Bageno menyebarkan Islam, sejumlah kerajaan kecil di Bangkalan diawali dari kerajaan Pelakaran yang didirikan oleh Kiai Demang dari Sampang, yang diperkirakan merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Kiai Demang menikah dengan Nyai Sumekar, yang diantaranya melahirkan Raden Pragalba. Pragalba menikahi 3 wanita. Pratanu adalah anak Pragalba dari istri ketiga yang dipersiapkan sebagai putra mahkota, yang kemudian dikenal sebagai Raja Islam pertama di Madura. Pratanu menikah dengan putri dari Pajang yang memperoleh keturunan 5 orang, yaitu Pangeran Sidinggili yang memerintah di Sampang, Raden Koro yang bergelar Pangeran Tengah di Arusbaya. Raden Koro menggantikan ayahnya ketika Pratanu wafat, dan 4 Pangeran Blega yang diberi kekuasaan di Blega, serta Ratu Mas di Pasuruan dan Ratu Ayu. Kerajaan Arusbaya runtuh diserang oleh Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Mas pada tahun 1624. Pada pertempuran ini Mataram kehilangan panglima perangnya, yaitu Temenggung Demak, beberapa pejabat tinggi kerajaan dan sebanyak 6.000 prajurit gugur. Korban yang besar ini terjadi pada pertempuran mendadak pada hari Minggu 15 September 1624 yang merupakan perang besar. Laki-laki dan perempuan ke medan laga. Beberapa pejuang laki-laki sebenarnya masih bisa tertolong jiwanya. Namun ketika para wanita akan menolong mereka, melihat luka laki-laki itu berada pada punggung, mereka justru malah membunuhnya. Luka di punggung itu menandakan bahwa mereka melarikan diri, yang dianggap menyalahi jiwa kesatria. Saat keruntuhan kerajaan itu, Pangeran Mas melarikan diri ke Giri, sedangkan Prasena atau putra ketiga Pangeran Tengah dibawa oleh Juru Kiting ke Mataram, yang kemudian diakui sebagai anak angkat dari Sultan Agung yang dilantik menjadi penguasa seluruh Madura, yang berkedudukan di Sampang dan bergelar Cakraningrat I. Keturunan Cakraningrat inilah yang kemudian mengembangkan pemerintahan kerajaan baru di Madura, termasuk Bangkalan. Cakraningrat I menikah dengan adik Sultan Agung. Selama pemerintahannya ia tidak banyak berada di Sampang, sebab ia diwajibkan melapor ke Mataram sekali setahun, ditambah beberapa tugas lainnya, sementara kekuasaan di Madura diserahkan kepada Sonto Merto. Dari perkawinannya dengan adik Sultan Agung, Cakraningrat tidak mempunyai keturunan sampai istrinya wafat. Baru dari pernikahannya dengan Ratu Ibu atau Sarifah Ambani, keturunan Sunan Giri, ia memperoleh 3 orang anak, dan beberapa orang anak lainnya diperoleh dari selirnya, tertera pada silsilah yang ada di Asta Air Mata Ibu. Bangkalan berkembang mulai tahun 1891 sebagai pusat kerajaan dari seluruh kekuasaan di Madura. Pada masa pemerintahan Pangeran Cakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II, raja ini banyak berjasa kepada Belanda dengan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di beberapa daerah di Nusantara bersama tentara Inggris. Karena jasa-jasa Cakraningrat II inilah Belanda memberikan izin kepadanya untuk mendirikan militer yang disebut sebagai Kor Barisan dengan berbagai persenjataan resmi modern saat itu. Bisa dikatakan Bangkalan pada waktu itu merupakan gudang senjata, termasuk gudang bahan peledak. Namun perkembangan kerajaan di Bangkalan justru mengkhawatirkan Belanda setelah kerajaan itu semakin kuat. Meskipun kekuatan itu merupakan hasil pemberian Belanda atas jasa-jasa Cakraningrat II yang membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah, Belanda ingin menghapus kerajaan itu. Ketika Cakraningrat II wafat, kemudian digantikan oleh Pangeran Adipati
Suco Adiningrat IV yang bergelar Panembahan Cokroningrat VIII. Belanda masih belum berhasil menghapus kerajaan itu. Baru setelah Panembahan Cokroningrat wafat, sementara tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, Belanda memiliki kesempatan menghapus kerajaan yang kekuasaannya meliputi wilayah Madura itu. Tapi kalau bangga jadi mau goblok besok ada juga tarik torero tahu. Kadang kami bosok masa parek kok dioneki kasihan deh lo.